Pembocor rahasia ungkap detail lengkap pembunuhan Li Keqiang. Sebuah laporan pelapor mengejutkan baru-baru ini muncul di Renminbi, ditandatangani oleh informan anonim yang menyebut dirinya Nothing to Say. Sumber tersebut mengklaim telah berpartisipasi dalam tim rahasia beranggotakan 6 orang yang ditugaskan dalam misi bernama 23107, yang diduga mengatur pembunuhan mantan Perdana Menteri China Li Keqiang. Menurut informan tersebut, tim diperintahkan untuk menyebabkan gangguan kardiogenik fatal dan tidak dapat diubah menggunakan disruptor jantung rahasia yang ditempatkan di air minum Li sebelum ia berenang di Wisma Negara Dongjiao di Shanghai pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Setelah mensimulasikan CPR, tim mengangkut Li ke Rumah Sakit Puong Sugong di mana ia dinyatakan meninggal. Penyebab resmi kematiannya adalah henti jantung akut. Rumah sakit tersebut dilaporkan telah dipilih sebelumnya. Operasi yang dikoordinasikan oleh Unit 7 ini membutuhkan kerahasiaan penuh, tanpa dokumentasi, kode sandi tersegmentasi, dan kompartementalisasi lengkap. Setiap dari 6 agen memiliki peran khusus, mulai dari pengalihan medis hingga penekanan video dan perusakan bukti. Pelapor mengatakan ia bertanggung jawab atas pengendalian waktu dan pengelolaan bukti di lokasi. Agen yang dikenal sebagai CD1 atau kardiodisruptor adalah senyawa eksperimental tingkat militer yang dikembangkan di bawah administrasi produk medis nasional. Tidak berbau dan transparan dalam air, obat ini mengganggu sinyal listrik jantung, menyebabkan fibrilasi ventrikel. Obat tersebut hampir tidak terdeteksi di metabolisme dengan cepat, tidak meninggalkan jejak dalam toksikologi standar atau otopsi. Pelatihan dan eksekusi. Dari Juli hingga Oktober tahun 2023, tim berlatih di pangkalan rahasia dekat Beijing, berlatih protokol darurat, pengaburan video, dan penipuan medis melalui 42 putaran simulasi. Pada pagi hari tanggal 26 Oktober, tim menempatkan 0,05 μmol CD1 ke dalam gelas air 330 ml di samping kolam. Li meminumnya pada pukul 11.22 pagi dan mulai berenang. Pada pukul 12 siang, ia melambat, lalu mengambang tak bergerak. Resusitasi yang direkayasa pun dilakukan. Seorang agen melakukan CPR. Agen lain memotong semua feed pengawasan langsung. Pada pukul 12:08 siang, mereka memanggil layanan darurat. Ambulans tidak dikirim ke rumah sakit tingkat atas di Shanghai, melainkan ke cabang Puong Rumah Sakit Suang, yang dilaporkan telah dibersihkan dan dikendalikan sebelumnya. Li masuk pada pukul 12:23 siang. Tindakan darurat, termasuk oksigenasi membran ekstrakorporeal, ECMO, dan suntikan adrenalin, gagal. Ia dinyatakan meninggal pada pukul 12:10 pagi, tanggal 27 Oktober. Penutupan sistematis. Informan merinci penutupan pasca mortem yang menyeluruh. Agen keamanan negara mengamankan lokasi dan membersihkan perangkat. Polisi keamanan siber menghapus semua jejak sinyal dari sistem kolam. Tim teknologi otoritas penyiaran menghapus data rumah sakit dan merusak rekaman video. Polisi Shanghai mengoordinasikan narasi tunggal dan memberlakukan keheningan pada staf. Polisi khusus membersihkan barang-barang pribadi Li dan menanam bukti palsu. Semua data diklasifikasikan sebagai rahasia negara tertinggi dengan segel 30 tahun. Pertemuan pasca operasi dipimpin oleh Direktur Fang dari Gugus Tugas Pusat. Pada pukul 4.40 pagi, misi ditutup. Semua agen ditarik. Peran Xi Jinping. Misi ini dilaporkan melibatkan Komisi Keamanan Nasional yang diketuai oleh Xi Jinping sejak pembentukannya pada tahun 2014. Semua departemen yang berpartisipasi, keamanan negara, propaganda, polisi siber, dipimpin oleh sekutu terpercaya Xi, termasuk Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong dan Kepala Propaganda Li Sule, yang dianggap sebagai lingkaran dalam Xi. Menurut Undang-Undang Kerahasiaan PKC, misi dengan klasifikasi 30 tahun dianggap memiliki sensitivitas nasional tertinggi. Pelapor mengatakan ia kemudian dipindahkan ke Mayaudi, sebuah kota perbatasan. Ketika ditanya apakah ia merasa bersalah, ia menjawab, "Ya, tapi saya hanyalah sebutir pasir di padang pasir. Angin, bukan pasir, yang menentukan arah." Keraguan publik dan pola mencurigakan. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2023, mantan Perdana Menteri China Li Keqiang menderita serangan jantung mendadak saat berenang di Wisma Negara Dongjia di Shanghai. Ia dilarikan untuk perawatan darurat tetapi tidak dapat diselamatkan. Ia meninggal pada usia 68 tahun. Li Keqiang adalah mantan Perdana Menteri termuda pada saat
meninggalkan jabatan dan yang paling awal meninggal sejak berdirinya Partai Komunis China. Sebagai pemimpin PKC tingkat atas, Li memiliki akses ke tim medis kelas 1 yang memantau kesehatannya sepanjang waktu. Ia juga dalam kondisi fisik puncak. Kematian mendadaknya telah menimbulkan kecurigaan serius di kalangan publik, dengan banyak yang menunjuk pada Xi Jinping, Sekretaris Jenderal PKC saat ini, yang memiliki ketidaksepakatan kebijakan signifikan dengan Li. Meskipun keadaannya sangat mencurigakan, masih belum ada bukti kuat yang mengonfirmasi bahwa kematiannya adalah pembunuhan. Pada Mei tahun 2020, selama sesi Kongres Rakyat Nasional, Li menjadi berita utama dengan menyatakan bahwa 600 juta orang di China berpenghasilan hanya 1.000 yuan sebulan atau kurang. Komentarnya secara luas dianggap merusak narasi Xi Jinping tentang pencapaian pengentasan kemiskinan total. Pada tanggal 3 Maret, hanya 2 hari sebelum meninggalkan jabatan, Li mengucapkan selamat tinggal kepada staf di Dewan Negara. Dengan nada yang tampaknya santai, ia tiba-tiba berkata, "Manusia melakukan. Surga mengawasi, surga memiliki mata." Frasa tersebut sejak itu ditafsirkan sebagai peringatan terselubung yang ditujukan kepada Xi. Pada tanggal 2 Juni tahun 2025, Su Xiang, mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat, juga meninggal karena serangan jantung saat jogging. Namun 2 hari sebelumnya, pada tanggal 31 Mei jurnalis China Xiao Lanjian telah memposting di platform X bahwa Su meninggal pada dini hari tanggal 28 Mei karena gagal jantung, mengutip stres mental yang intens dan kolaps mendadak karena panik. Karena kematian Su bocor online sebelum pengumuman resmi, banyak yang sekarang curiga bahwa ia mungkin merupakan kasus Li Keqiang lainnya yang disamarkan.